Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gang Reza Formasi dari Kelompok 4. Di pertemuan kita kali ini, saya akan mengajarkan gimana caranya menyelesaikan sebuah contoh soal menggunakan metode simplex. Mari kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya, perusahaan furnitur Cannon Hill memproduksi meja dan kursi. Setiap meja membutuhkan 4 jam kerja dari Departemen Pertukangan dan 2 jam kerja dari Departemen Finishing. Setiap kursi membutuhkan 3 jam pengerjaan kayu dan 1 jam pengerjaan akhir selama minggu ini. 240 jam waktu pertukangan tersedia dan 100 jam waktu penyelesaian. Setiap tabel yang dihasilkan memberikan keuntungan $70 dan setiap kursi mendapat keuntungan $50. Berapa kursi dan meja yang harus dibuat? Oke, ini sudah ada tabelnya juga. Lalu kita tentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah keuntungannya. P sama dengan 70x1 ditambah 50x2. Lalu ada fungsi kendala. Yang pertama adalah 4x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 240. Oke, yang ini. Lalu ada 2x1 ditambah 1x2 kurang dari sama dengan 100. Oke, yang ini. Oke, lanjut. Ke langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuannya adalah P sama dengan 70x1 ditambah 50x2. Kita ubah ke dalam bentuk kanoniknya menjadi P min 70x1 min 50x2 sama dengan 0. Lalu ada fungsi kendala, 4x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 240. Kita ubah menjadi bentuk kanoniknya menjadi 4x1 ditambah x2 ditambah x3. X3 ini adalah variabel tambahan sama dengan 240. 2x1 ditambah 1x2 kurang dari sama dengan 100. Kita ubah menjadi bentuk kanonik yaitu 2x1 ditambah 1x2 ditambah x4. X4 juga adalah variabel tambahan sama dengan 100. Lanjut. Menyusun persamaan ke dalam tabel dan memilih kolom kunci. Kolom kunci, cara memilih kolom kunci adalah kita lihat di baris P mana angka minus yang paling tertinggi, yaitu angka min 70 yang paling tertinggi. Jadi sudah dipastikan X1 merupakan kolom kuncinya. Lalu menentukan baris kunci. Indeks sama dengan NK dibagi kolom kunci. NK dibagi kolom kunci. 240 dibagi 4 sama dengan 60. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Lalu untuk menentukan baris kunci adalah baris yang mempunyai nilai perbandingan paling kecil. Jadi nilai perbandingan paling kecil adalah 50. Jadi sudah dipastikan X4 merupakan baris kuncinya. Lanjut. Karena kita sudah mencari kolom kunci dan baris kunci, maka selanjutnya kita akan mencari angka kuncinya. Angka kunci adalah perbandingan antara kolom kunci dan baris kunci. Maka kita pastikan angka kuncinya adalah 2. Oke. Angka kuncinya adalah 2. Oke, lanjut. Mengubah nilai baris kunci. Baris kunci baru sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Baris kunci X4 dibagi angka kuncinya 2. 0 dibagi 2 sama dengan 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 dibagi 2 sama dengan 1/2. 0 dibagi 2 sama dengan 0. 1 dibagi 2 sama dengan 1/2. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Lanjut. Mengubah nilai selain baris kunci. Baris kunci baru sama dengan baris lama dikurang dalam kurung angka kolom kunci dikali nilai baris kunci baru. Baris P, baris lamanya sudah dipastikan min 70, min 50, 0, 0, 0. Oke, min 70, min 50, 0, 0, 0. Lanjut, baris kunci baru 1, 1/2, 0, 1/2, 50 diambil dari yang tadi X1 nya. Cara
Lanjut, angka kolom kuncinya adalah min 70 karena dia di baris P, jadi min 70. Cara menghitungnya adalah min 70 dikali 1 sama dengan min 70. Min 70 dikurang min 70 sama dengan 0. Min 70 dikali 1 per 2 sama dengan min 35. Min 50 dikurang min 35 sama dengan min 15. Min 70 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Min 70 dikali 1 per 2 sama dengan min 35. 0 dikurang min 35 sama dengan 35. Min 70 dikali 50 sama dengan min 3500. 0 dikurang min 3500 sama dengan 3500. Lanjut ke baris X3. Baris lamanya 4310240. X3 kita lihat 4310240. Baris baru kuncinya adalah sama seperti yang di atas. Lalu angka kolom kuncinya adalah angka 4. Caranya sama saja. 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. 4 dikali 1 per 2 sama dengan 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 4 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 4 dikali 1 per 2 sama dengan 2. 0 dikurang min 2 sama 0 dikurang 2 sama dengan min 2. 4 dikali 50 sama dengan 200. 240 dikurang 200 sama dengan 40. Oke, lanjut. Setelah itu kita masukkan ke dalam tabelnya. P 0 min 15 0 035 3500. Lalu baris X3 nya 011 min 2 dan 40. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, kita lihat masih ada tabel yang negatif. Berarti tabel ini belum optimal. Jadi cara penyelesaiannya sama seperti step 2 dan step 5 seperti tadi. Lihat di baris P masih ada yang negatif. Jadi sudah dipastikan X2 adalah kolom kuncinya. Lanjut. Baris kuncinya adalah seperti tadi caranya, teman-teman. 40 dibagi 1 sama dengan 40. 50 dibagi 1 per 2 sama dengan 100. Jadi baris kunci adalah angka perbandingan yang paling kecil. Maka sudah didapatkan menjadi berarti X3. Karena indeksnya 40 yang paling kecil. Kalau angka kuncinya sama seperti tadi, perbandingan adalah antara kolom kunci dan baris kunci. Maka sudah didapatkan satu angka kunci. Selanjutnya adalah mengubah nilai baris kunci. Baris kunci baru sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Baris kuncinya kan X3. Angka kuncinya adalah angka 1. 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Min 2 dikali 1 sama dengan min 2. 40 dikali 1 sama dengan 40. Lanjut. Mengubah nilai selain baris kunci. Baris kunci baru sama dengan baris lama dikurang angka kolom kunci dikali nilai baris kunci baru. Baris P nya kita lihat baris lamanya 0 min 15, 0 35 dan 3500. Baris kunci barunya 0 1 1 min 2 dan 40. Kita lihat baris P nya 0 min 15, 0 35 dan 3500. Baris kunci barunya X2 adalah 0 0 1 1 min 2 dan 40. Lalu angka kolom kunci adalah min 15. Nih, karena di baris P. Lanjut, caranya sama saja. Min 15 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Min 15 dikali 1 sama dengan min 15. Min 15 dikurang min 15 sama dengan 0. Min 15 dikali 1 sama dengan min 15. 0 dikurang min 15 sama dengan 15. Min 15 dikali min 2 sama dengan 30. 35 dikurang 30 sama dengan 5. Min 15 dikali 40 sama dengan min 600.
3.500 dikurang min 600 sama dengan 4.100. Lalu baris X1, baris lamanya 1, 1/2, 0, 1/2, dan 50. Baris kunci baru sama seperti di atas, 0, 1, 1, min 2, dan 40. Lalu kita lihat angka kolom kuncinya. Angka kolom kuncinya adalah 1/2. Oke, caranya sama saja. 1/2 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 1/2 dikali 1 sama dengan 1/2. 1/2 dikurang 1/2 sama dengan 0. 1/2 dikali 1 sama dengan 1/2. 0 dikurang 1/2 sama dengan min 1 min 1/2. 1/2 dikali min 2 sama dengan min 1. 1/2 dikurang min 1 sama dengan 3/2. 1/2 dikali 40 sama dengan 20. 50 dikurang 20 sama dengan 30. Ya, kita masukkan ke dalam tabel angka-angka yang sudah kita cari tadi. Maka ketemu hasilnya P 0, X1 nya 0, X2 nya 0, X3 nya 15, X4 nya 5, dan NK nya 4100. NK itu nilai keuntungan. Lalu X2 nya sama 0, 1, 1, min 2, dan 40. X1 nya 1, 0, min 1/2, 3/2, dan 30. Jadi bisa kita lihat di nilai keuntungan yang paling terbesar adalah yang 4100 di baris P. Maka ini menjadi Pmax atau nilai keuntungan. Jadi tabel simplex ini sudah optimal dan dapat diperoleh. X1 mejanya sama dengan 30, X2 nya kursnya sama dengan 40, dan Pmax nya sama dengan 4100. Jadi kesimpulannya adalah, maka dalam seminggu meja bisa dibuat sebanyak 30 buah dan kursi sebanyak 40 buah dengan keuntungan sebesar 4100. Oke. Terima kasih teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Selanjutnya rekan saya Ahmad Gifari yang akan menjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Gifari. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode simplex. Oke, di sini terdapat contoh soal, yaitu Cannon Hill Furniture memproduksi meja dan juga kursi. Setiap meja membutuhkan 4 jam kerja dari departemen pertukangan dan 2 jam kerja dari departemen finishing. Setiap kursi itu membutuhkan 3 jam pertukangan dan 1 jam finishing. Selama minggu ini 240 jam waktu pertukangan tersedia dan 100 jam waktu penyelesaiannya. Setiap meja yang dihasilkan memberikan keuntungan $70 dan setiap kursi keuntungannya itu $50. Nah, pertanyaannya itu, berapa banyakkah kursi dan meja yang harus dibuat? Lalu di sini terdapat tabel, yaitu ada meja dan juga kursi. Mejanya itu pengerjaan kayunya itu 4, lalu pengerjaan akhirnya 2, sedangkan keuntungannya itu $70. Nah, kalau kursi itu pengerjaan kayunya 3, pengerjaan akhirnya itu 1, dan keuntungannya $50. Nah, 4 sama 2 ini didapatkan dari soal yang ini, dapatkan dari soal. Oke, di situ. Lalu yang 3 dan juga 1 itu didapatkan dari sini, 3 dan juga 1. Nah, 70 ini didapatkan dari keuntungan meja, itu yang ini, dan juga yang 50 ini didapatkan dari keuntungan kursi. Nah, sedangkan 240 ini dan juga 100 itu didapatkan dari waktu yang tersedia, yaitu yang ini dan juga yang ini. Langsung kita ke variabel. Variabel ini ada 2, yaitu X1 dan juga X2. X1 nya itu adalah meja dan juga kursi ya. X2 nya kursi. Nah, di sini ada fungsi dan juga tujuan.
fungsi dan juga tujuan ini mempunyai rumus Z sama dengan 70x1 ditambah 50x2. 70 ini didapatkan dari keuntungan meja dan 50 ini didapatkan dari keuntungan kursi. Nah, di sini juga terdapat fungsi kendala. Yang pertama itu adalah 4x1 ditambah 3x2 kurang dari 240. Nah, yang kedua 2x1 ditambah x2 kurang dari 100. Nah, 4x ini didapatkan dari pengerjaan kayu meja, dan yang tiga ini didapatkan dari pengerjaan kayu kursi. Ini ya, 240 didapatkan dari sini. Nah, kalau yang ini 2x1, 2-nya itu didapatkan dari sini, dan juga x2 ini didapatkan dari sini. Karena di 1 makanya langsung ditulis x saja. Kalau 100 ini kalian pasti udah tahu dari 100 yang ini. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke penyelesaian. Di sini kita harus merubah fungsinya terlebih dahulu, yaitu fungsi tujuan harus kita ubah dan juga fungsi kendala. Nah, fungsi tujuan ini adalah Z sama dengan 70x1 ditambah 50x2. Nah, kita ubah menjadi Z min 70x1 ditambah 50x2 sama dengan 0. Ini. Oke, di sini langsung kita ke fungsi kendala. Di sini yang pertama adalah 4x1 ditambah 3x2 kurang dari 240. Kita ubah menjadi 4x1 ditambah 3x2 ditambah x3 sama dengan 240. Kenapa diubah kurang dari menjadi sama dengan? Karena itu adalah ketentuannya. Nah, tidak lupa kita harus menambahkan variabel baru. Di sini saya akan menambahkan variabel x3 ya. Lalu sama di bawah juga kita ubah kurang darinya menjadi sama dengan, dan tidak lupa kita tambahkan variabel baru. Variabel baru ini adalah kita nggak boleh sama ya. Di sini adalah x1, x2, x3. Ini sudah. Nah, kita nggak boleh sama lagi. Maka dari itu kita harus tambahkan variabel yang berbeda, yaitu x4. Nah, di bawah ini juga terdapat yang namanya table. Di sini tabel-tabel yang di atas ini kita masukkan ke sini ya, angka-angkanya. Seperti misalnya contohnya ini min 70, min 50 itu didapatkan dari sini. 70 min 50 ya. 4 3 di sini. Oke, kita masukkan ini dari sini ya. 1 itu dari sini, x3. 240 kita masukkan ke sini juga. Lalu di sini 2x, x2, x4 kita masukkan ke sini. Oke. Nah, di sini juga terdapat yang namanya indeks. Indeks ini didapat dari nilai kunci dikali dengan yang ini ya. Ini ya, kolom kunci. Nah, jadi 0 dikali min 70 sama dengan 0. Lalu 240 dibagi 4 sama dengan 60. Lalu yang ini 100 dibagi 2 sama dengan 50. Maksud saya ini dibagi ya, bukan dikali. Oke, kita lanjut ke kolom kunci. Kolom kunci itu diambil dari angka yang paling kecil. Sini kita sudah menemukan angka paling kecil itu adalah minus 70. Maka sini hasil dari kolom kunci adalah minus 70. Nah, barisannya yang ini ya. Oke, satu barisan. Nah, lalu kita akan menentukan baris kunci. Di sini terdapat rumus ya, indeks nilai kunci per kolom kunci. Nah, simpelnya sih, kalau kita ingin menentukan baris kunci, kita harus cari indeks yang paling kecil. Di sini indeks yang paling kecil adalah 50. Nah, maka sudah kita dapatkan baris kuncinya itu adalah 0, 2, 1, 0, 1 dan juga 1. Dan tidak lupa juga 50 ya, termasuk baris kunci. Nah, kita sudah menemukan baris kunci. Sekarang kita akan menemukan setelah kita menemukan baris kunci, di sini kita akan menemukan angka kunci. Cara mencarinya cukup mudah. Di sini kita akan gabungkan dengan kolom kunci ya. Baris kunci ini kita gabungkan dengan
kolom kunci. Maka ditemukanlah pertemuan ini dia bertemunya di angka 2. Nah, maka sini 2 adalah angka kunci. Nah, kita sudah mendapatkan angka kuncinya. Oke, di sini kita lanjut mengubah nilai-nilai baris kunci. Di sini terdapat rumus ya. Cara mencari baris kunci baru yaitu baris kunci dibagi angka kunci. Nah, jadi di sini angka kuncinya adalah 2. Nah, baris kuncinya adalah yang saya lingkari ya. 2 dibagi 0 sama dengan 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 2 dibagi 1 sama dengan setengah. 2 dibagi 0 sama dengan 0. 2 dibagi 1 sama dengan setengah. 2 dibagi 100 sama dengan 50. Oke, tadi saya mau ralat sedikit. Di sini ternyata baris kunci ini sampai sini aja ya, sampai 100. Jadi indeks ini nggak termasuk baris kunci. Oke, kita akan melanjutkan ke mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Di sini kita akan mengubah baris Z, yaitu baris lamanya itu adalah min 70, min 50, 0, 0, 0. Itu didapatkan dari sini ya. Dari sini, dapatkan dari sini. Lalu yang barunya itu adalah 70, dalam kurungnya itu 1, setengah, 0, setengah, dan juga 50. Itu didapatkan dari yang ini. Oke. Langsung aja. Di sini hasilnya adalah 3500, ini 35, 0, di sini min 15, yang ini 0. Begitupun juga di baris X3 kita ubah juga. Di sini 4310 didapatkan dari sini ya. 4310. Oke. 240 didapatkan dari yang barunya. Langsung aja kita ini ya, kita ubah 240 ya. Di sini kita ubah menjadi 40 min 2 1 1 0. Kita sudah menemukannya. Nah, di sini sudah mendapatkan tabel yang baru, variabel dasar Z itu 1 0 min 15 0 35 3500. Sini X3 nya kita sudah temukan, X1 nya, X2 semua, NK indeks sudah dapat. Lanjut. Nah, lalu ini adalah hasil tabelnya. Nah, dikarenakan di sini kita masih ada minus ya, maka kita harus mengulangnya agar menjadi tidak ada minus ya. Kita akan mencari lagi dari tutorial yang mengubah nilai baris kunci. Di sini kolom kuncinya kita temukan ya. Di sini dikarenakan di sini min 15 itu paling kecil, makanya disitulah kolom kunci. Nah, baris kunci ini kan didapatkan dari indeks yang paling kecil ya. Sini indeks itu didapatkan dari sini NK 3500 dibagi min 15. Di sini kuncinya ya. Lalu 40 dibagi 1 hasilnya 40. Lalu 50 dibagi 1/2 hasilnya 100. Dan juga tidak lupa angka kuncinya adalah 1, dikarenakan 1 ini adalah pertemuan dari kolom kunci dan juga baris kunci. Nah, lalu di sini ada tabel lagi ya, tabel X2. Kita harus menghitungnya. Di sini angka kuncinya adalah 1, maka dari itu 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 bukan dikali, dibagi. 1 dibagi 0 sama dengan 0. 1 dibagi 1 sama dengan 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1 juga. 1 dibagi min 2 sama dengan min 2. 1 dibagi 40 sama dengan 40. Oke, kita akan menghitung lagi baris Z nya. Di sini baris lamanya itu adalah 0, min 15, 0, 35, dan juga 3500. Ini ya, dari sini ya. Nah, sedangkan ininya NBBK nya itu adalah 0, 1, 1, min 2, 40. Itu dari sini. Dari sini ya. Nah, hasilnya adalah yang ini 4100, ini 5, 15, 0, dan juga 0. Begitupun untuk baris X1 sama, di sini kita masukkan ya. Baris X1 di sini kita masukkan
1,5 0,5 50. Oke, dari sini ya kita lihat. Lalu kita akan ini lagi masukkan ini juga 0 1 1 min 2 40 sama seperti yang di atas sini. Nah di bawah ini adalah hasilnya, yaitu 40 32 min 1 per 2 0 dan juga 1. Nah setelah selesai penghitungan, di sini kita melihat table yang baru ya. Table yang baru ini oke, di sini adalah table hasilnya. Ternyata di Z ini sudah tidak ada yang namanya angka minus ya. Jadi kesimpulannya itu dalam seminggu Canon Hill Furniture Company bisa membuat meja sebanyak 30 buah dan kursi sebanyak 40 buah dengan keuntungan sebesar 4.100. Sini sudah selesai dikarenakan tidak ada minus lagi ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.